Kita semua tahu kalau di India sapi itu suka nongkrong di tengah jalan. Tahu kenapa? So nobody can drive over speed. Welcome to India. Masuk akal sih. Tapi di India bukan cuma kendaraan yang jadi lambat. Hidupku juga. In a good way tentunya. Nari di perbatasan negara, makan bareng ribuan orang, diajarin masak sama strangers, hal-hal gak terduga yang baru bisa aku rasain kalau aku mau sedikit aja memperlambat hidup dan fokus nikmatin apa yang ada sekarang. Ini adalah Vicky, driver tuk-tuk paling lucu seantero India. Waktu pertama naik tuk-tuk dia, aku nggak tahu harus takut atau ketawa. Cewek, sendirian, di India. Tapi aku akhirnya pilih santai dan ketawa nikmatin kelucuan Vicky. And if you need seatbelt, you can hug me like this. Indian girls don't smile for everybody. If they like someone, then they smile for them. Hari ini, aku dan teman-teman hostel mau ke perbatasan antara India dan Pakistan, alias Wagah Border. Pakistan building. Now it's a college. But before college, it was a palace. Palace of Maharaja Ranjit Singh, the same guy. And Maharaja Ranjit Singh was palace? Yeah. Oh, that's why it looks so like this. before palace, he was the same guy who donated more than 450 kilogram gold to Golden Temple. Yang Vicky ceritain tadi itu Khalsa College, salah satu kampus paling bersejarah buat komunitas Sikh. Dibangun di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan supaya anak muda Punjab itu nggak lupa sama budaya mereka sendiri. Karena di tahun 1800-an, budaya asli Punjab itu mulai luntur gara-gara pengaruh penjajahan Inggris. Hi friend. I don't wanna shoot it. I wanna eat it. I can't reply anything to that. I know how tough it is. Yeah, I had no clue about this. Alhamdulillah, बोला कि उसको attack आया, minus का attack आया. Karena kemarin itu habis pada Holi, jadi orang-orang hari ini numpuk banget yang mau ke Border. Makanya macet banget. Come on. Teman-temanku dikerjain Vicky, dibilang udah hampir sampai, padahal masih jauh. Mereka udah keburu turun dan kita jalan duluan. Come on guys. Okay, come. Welcome. मेरे को मुंबई Close the window, close the. मुंबई लोकल पकड़ने का आदत है. लेडीज इस तरफ से. Atari atau Wagah Border yang menjadi perbatasan India dan Pakistan adalah salah satu perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia. Tapi menariknya, setiap sore kedua negara ngadain upacara penurunan bendera bareng. Namanya Beating Retreat Ceremony. Dan sebagai turis asing, kita bisa milih mau duduk di sisi India atau Pakistan. Cuman aku pikir tetap lebih baik stick bareng teman-teman India aja. Dan itu adalah keputusan terbaik. Bukan karena apa-apa, tapi karena sisi India tuh pecah banget. Aku pikir tarian massal itu cuma ada di film Bollywood. Tapi ternyata di sini semua hal disambut dengan tarian.
Jujur, aku nggak tahu ini lagu apa, tapi energinya gila banget. Rasanya semua beban pikiran hilang gitu aja pas ikut nari bareng mereka. Sumpah seru banget, minimal harus nyobain sekali seumur hidup. Seumur hidupku, aku nggak pernah kepikiran bakal nari bareng orang asing kayak gini, apalagi narinya di perbatasan negara yang paling dijaga ketat. Tapi ya itulah India, dimana kejadian gak terduga adalah satu-satunya hal yang bisa kita duga setiap harinya. Jadi tuh kita gantian sahut-sahutan gitu loh. Tadi tuh sebenarnya cuman kayak upacara penurunan bendera aja, tapi ada selebrasinya. Nah, itu yang bikin jadi spesial. Balik ke hostel, kita langsung disambut chai hangat. Dan ini pertama kalinya temen aku nyobain. It's my first chai In India? in India. Yeah, How was you feel? very good, very good. You don't know about the chai. I don't have anything to compare with. Do you want Baru pulang dari Atari Border, dari Yoga Border, dan ini sekarang lagi mau ke Golden Temple sekalian buka puasa. Karena hostel aku di pusat turis, tinggal jalan kaki sedikit, sampai deh di Golden Temple. Golden Temple atau Harmandir Sahib itu artinya rumah Tuhan. Dan ini adalah tempat paling suci untuk komunitas Sikh di seluruh dunia. Sama kayak Ka'bah bagi umat muslim. Anyone is fine? Yeah, it's fine. Yeah. Sebelum masuk, kepala harus ditutup, sepatu ditinggal di luar, dan kaki dicuci dulu. Dan buatku, malam hari adalah waktu terbaik buat kesini. Waktu cahaya emasnya memantul di kolam yang mengitarinya. Semuanya terasa lebih pelan, lebih tenang, padahal ribuan orang tetap ada di sini. Ada ratusan orang masak di sini dan lebih dari 150.000 porsi makanan disajikan setiap harinya untuk siapapun yang berkunjung tanpa memandang agama atau latar belakang. Aku sempat nanya, bisa nggak aku ikut masak di sana? Waktu dijawab bisa, aku excited banget. Kita berkesempatan untuk masuk ke dapurnya sekarang. Anehnya, di tempat sejauh ini, di tengah ribuan orang yang gak aku kenal, ketakutan aku akan India perlahan hilang. Gak ada sekat, gak ada jarak, kita cuma sekumpulan manusia yang lagi nyiapin makanan bareng-bareng. Walau kita gak nyambung secara bahasa, tapi lewat senyum mereka, aku tahu kalau aku diterima di sini. Dan bonusnya, dari lantai atas dapur ini, aku bisa dapat sudut pandang Golden Temple yang paling cantik. Kalau kamu nanya apa yang bikin aku betah di Amritsar, bukan tempatnya, tapi perasaan yang ditinggalinnya. Malam ini, aku melangkah masuk ke bagian dalam kuil. Masih membawa rasa takut yang sama akan India, tapi dengan satu hal yang beda. Aku mulai gak percaya sama ketakutan itu sebanyak sebelumnya. Dan malam ini, aku sadar, perjalananku yang sebenarnya baru saja dimulai. Literally, gue lari, ngejar bus,
dengan 20 kilo backpack